Turut tampil juga Stray Kids atau Misamo, subunit dari Twice yang ikut menari dengan artis lainnya di lagu Idol. Mereka tetap menjadi idol K-pop teratas. Sangat mengecewakan sih melihat mereka merendahkan diri di panggung di Jepang. K-fans tuh selalu ingin mereka dan K-pop tuh harus didewain deh. Annyeonghaseyo, Yusul Kim Umida, welcome back to my YouTube channel. Nah teman-teman yang lagi nonton, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Atau mungkin ada yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja nih? Entah itu karena lagi sakit, lagi galau, atau lagi banyak masalahnya. Apapun itu, tetap semangat ya guys, jangan menyerah. Oke teman-teman, dalam video kali ini kita bakal bahas tentang hal yang lagi ramai banget diperbincangkan oleh orang-orang, yaitu tentang YOASOBI. Terutama nih teman-teman, di komunitas online banyak banget yang memperbincangkan tentang bagaimana para idol K-pop yang terlihat seperti backdancernya YOASOBI. Dan bahkan ya nggak sedikit juga yang menilai bahwa ini tuh seperti merendahkan K-pop. Waduh, kok bisa kayak gitu sih? Lantas ini ceritanya kayak gimana nih? Yuk mari kita kulik bareng-bareng. Untuk pertama kita kenalan dulu yuk sama YOASOBI. Nah teman-teman tahu nggak sih bahwa YOASOBI itu berasal dari bahasa Jepang. Artinya adalah kehidupan malam. Seperti yang dikatakan oleh komposer Ayase, nama tersebut dapat memberikan harapan pada siang hari dan juga karya YOASOBI pada malam hari. Dan Yorobun, YOASOBI adalah grup musik duo dari Jepang yang dibentuk oleh Sony Music Entertainment Jepang. Dan dikarenakan grup ini adalah grup duo, tentu untuk membernya ada dua teman-teman. Member pertama namanya adalah Ayase dan yang kedua adalah Ikura. Dan sepunya usus sebelum mereka itu tergabung dalam YOASOBI, baik Ayase dan juga Ikura itu sudah aktif di industri musik Jepang. Misalnya nih untuk Ayase adalah anggota Vocaloid yang telah merilis lagu pertama mereka yang judulnya adalah Sentence Assault Girl dan juga merupakan produser album Host City Tokyo. Wow, amazing ya. Sedangkan untuk Ikura itu memulai karirnya sebagai penyanyi solo nih teman-teman dan telah mengeluarkan 3 album. Album pertama judulnya adalah 15 no Omoi yang dirilis tahun 2016. Kemudian lagu kedua itu berjudul Re-Rise tahun 2018 dan yang ketiga adalah Jukebox yang dirilis pada tahun 2019. Dan sepunya usut ya teman-teman, Ayase dihubungi oleh pihak situs novel Jepang yakni Monogatari pada tahun yang sama dengan perilisan lagu pertamanya YOASOBI. Pihak tersebut menawarkan kepadanya untuk bergabung dengan band yang cerita-ceritanya didasarkan pada situs tersebut. Karena itulah nih teman-teman, Ayase mulai mencari vokalis untuk band barunya. Dan pada akhirnya Ikura pun bergabung. Dan akhirnya YOASOBI ini debut pada tahun 2019 dengan single yang bertajuk Yoruni Kakeru. Nah lagu ini itu memberikan terobosan baru nih setelah menjadi viral di media sosial. Selain itu, lagu tersebut juga menduduki puncak Billboard Hot Japan 100. Dan tanggal lagu akhir tahun 2020 selama 6 minggu berturut-turut. Dan teman-teman, lagu ini juga menjadi lagu pertama yang mencapainya oleh Asosiasi Industri Rekaman Jepang atau RIAJ. Kemudian diikuti oleh album sukses lainnya seperti Gunjo yang mengambil inspirasi dari era biru dan juga Kaibutsu tema musim kedua Beastars. Selain merilis 2 EP berbahasa Inggris yaitu East Side dan East Side 2, grup ini juga merilis 2 EP pertamanya yakni The Book dan juga The Book 2 yang masing-masing dirilis pada tahun 2021 dan mencapai nomor 2 pada Oricon Album Chart. Alright teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana sekilas informasi mengenai YOASOBI. Dan kita akan lanjut nih untuk membahas tentang apa yang terjadi dengan YOASOBI baru-baru ini. Jadi guys, awal mula ceritanya tuh kayak gini. Ada stasiun televisi yaitu NHK mengadakan acara rutin yang diselenggarakan di setiap akhir tahun. Nama acaranya adalah NHK Kohaku Ute Gassen. Gitu gak sih cara bacanya? Kalau salah nanti koreksi ya. Nah, acara tahunan tersebut mengundang para artis terkenal untuk mempersembahkan lagu hits terbaik mereka selama setahun ini. Dan yang menjadi topik trending kali ini adalah penampilan YOASOBI yang mempersembahkan lagu mereka dengan hits tertinggi di Jepang dan seluruh dunia, yaitu Idol. Penampilan YOASOBI dengan lagu Idol mencuri perhatian di layar televisi semalam sebagai bagian dari NHK Kohaku Ute Gassen. YOASOBI yang terkenal dengan single Idol yang ditulis untuk serial anime Oshinoko tampil di panggung bersama dengan seluruh artis dalam acara tersebut. Penampilan spesial ini lantas membawa YOASOBI berkolaborasi dengan beberapa artis J-pop dan juga K-pop terkenal. Kita sebut saja nih seperti Seventeen, kemudian New Jeans, lalu ada Nogizaka 46, sampai kalau tidak salah kemarin ada Twice juga nggak sih? Dan selain itu nih teman-teman, ada juga Avantgarde yang turut menampilkan penampilan tersebut dengan tarian khas mereka. For your information, Avantgarde itu adalah grup dancer dengan tarian uniknya dan menjadi salah satu semifinalis di America's Got Talent 2023 yang lalu nih teman-teman. Selama penampilan YOASOBI, para idol di acara ini turut menampilkan panggung dengan tarian koreografi mereka. Turut tampil juga Stray Kids atau Misamo, subunit dari Twice yang ikut menari dengan artis lainnya di lagu Idol. Penampilan Idol dari YOASOBI menjadi penutup acara yang spektakuler nih, mengingat lagu ini menjadi salah satu yang paling besar di Jepang tahun ini.
Oshinoko juga membantu lagu ini mendapatkan perhatian dan Idol mendominasi pencarian global nih guys. Bahkan ya Idol itu menjadi lagu yang paling trending di Google secara global pada tahun 2023 yang lalu. Namun teman-teman sayangnya ya, penampilan YOASOBI bersama dengan para idol ini itu dilihat dari sisi yang berbeda. Gak cuma dilihat dari oh asik nih gitu penampilannya, oh seru nih penampilannya, wih tarian mereka keren nih, lagu ini kece nih. Gak cuma dilihat dari itu saja teman-teman. Dan Yorobo melalui situs Deku ini adalah situs komunitas online Korea, ada seorang netizen yang membuka topik diskusi dengan menuliskan, hari ini idol K-pop menari di panggung NHK Joint Concert featuring YOASOBI. Dan Opi lantas memposting klip beberapa idol yang menari saat YOASOBI menampilkan lagu Idol yang viral dan juga challenge TikToknya juga banyak diikuti oleh K-pop idol. Namun nih guys, reaksi netizen Korea justru memberikan kritik sebab mereka melihat beberapa idol K-pop ternama seperti Seventeen, kemudian New Jeans, Misamo Twice, LE SSERAFIM, hingga Stray Kids justru terlihat seperti menjadi backup dancer. Dan coba kita lihat ya seperti apa komentar-komentar dari netizen Korea. Yang pertama dengan komen kayak gini nih guys. Apakah bener ya bahwa idol K-pop terkemuka menari sebagai penari latar untuk theme song anime? Ini bener gak sih? Bahkan aku nih yang bukan penggemar bisa merasakan bahwa ini tuh gak bener loh. Mengapa sih mereka melakukan hal tersebut? Melihat judul JK-pop membuat aku kesal. Hahaha. JK-pop berarti Jepang, Korea, Pop. Mereka tetap menjadi idol K-pop teratas. Sangat mengecewakan sih melihat mereka merendahkan diri di panggung di Jepang. Terutama ketika dari perspektif Korea. Tidak ada yang mengenal mereka. Dan mereka melakukan itu alih-alih muncul di siaran akhir tahun di Korea. Ini aneh sih, mengapa ya idol kita bekerja sebagai penari latar? Ada sesuatu yang aneh nih, ada hal-hal yang terlihat nggak bener di sini. Ketika berbicara tentang money, nggak ada kebanggaan atau apapun. Seperti yang diharapkan dari hype yang doyan duit. Jika ini panggung akhir tahun di Korea, pasti udah diatur dengan baik kok. Mengapa ya ini seperti ini? Apakah benar-benar nggak masalah ya bagi para fans? Biasanya ya aku itu tidak meninggalkan komentar negatif tentang selebriti. Tetapi ini begitu nggak sesuai loh. Penontonnya membuat aku merasa aneh dan nggak nyaman sih. Mengapa ya mereka harus melakukan itu di akhir tahun? Semua idol itu benar-benar populer. Jadi mengapa menempatkannya sebagai penari latar biasa? Aku merasa kasihan pada idol tersebut. Terus ada lagi yang komen nih guys. Ada idol favoritku di sana dan aku benar-benar nggak suka ini. Oke, jadi seperti itulah beberapa komentar-komentar dari netizen Korea. Intinya adalah mereka itu melihat bahwa ketika para idol ini ikut menari bersama dengan YOASOBI di atas panggung, mereka itu terlihat seperti backup dancer atau penari latar. Dan bahkan ada juga yang bilang terlihat seperti merendahkan diri. Waduh, kok komentarnya itu banget sih. Dan teman-teman coba kita lihat seperti apa respon dari netizen Indonesia ya mengenai hal yang satu ini. K-fans tuh selalu ingin mereka dan K-pop tuh harus didewain deh. Baik dancer dari mana coba? Mereka tampil di sana bareng-bareng plus happy loh. Ingat idol tuh lagi nggak di negara lu yang harus selalu terdepan. Selagi nggak didiskriminasi di Jepang dan masih dihargai, ya terima aja sih. Bener juga ya. Mereka juga happy-happy di sana kok. I mean like beda loh teman-teman, backup dancer sama orang yang ikut joget happy-happy itu beda banget. Terus next. Itu joget bareng ya, acara negara lu noh nggak ada interaksi. Tapi menurut aku bagus sih, lebih suka closing kayak gini dibanding di Korea yang berdiri di doang. Lagian mereka ditaruh di depan, hey, bener ya, kayak asik gitu ya kalau closingnya kayak gini ya, daripada cuman kayak berdiri di doang. Kayaknya emang rada-rada sih, orang Jepang aja nggak masalah loh kalau ada grup Korea yang debut di sana. Tapi giliran orang Jepang yang mau debut di Korea aja sampai mencak-mencak. Perasaan dari dulu udah gitu deh, yang member Pristin dan lain-lain jadi penari AKB48. Ada AKB48 ada ya? Setahu aku AKB48 deh. Kok sekarang sih baru diributin? Knet ini maunya ada K-pop di semua acara harus jadi utama kali ya. Itu kan acaranya di Jepang. Acara punya orang Jepang. Stasiun TV Jepang. Target pasarnya juga orang Jepang. Terus kenapa sih jadi masalah sama orang Korea? Bener ya? Bener banget nih, bener, Seloder sister. Soalnya gini guys, kalau acara TV kan pasti ya rating juga kan. Pihak acara TV Jepangnya tahu gitu pasar mereka kayak gimana gitu. Karena mereka tahu itulah yang disajikan. Lanjut lah, kan namanya juga acara akhir tahun Jepang. Itu juga YOASOBI yang tampil. YOASOBI segede itu loh di Jepang. Gue sih setuju sama Knet. Beda sama generasi 3 waktu Twice, EXO, BTS nari, waktu seniornya nutup acara. Di situ mereka nari sukarela loh. Lah ini di konsep bener-bener kayak penari latar, bejir. Terus teman-teman komen ini di reply. Salah satu reply-nya kayak gini. Ini tuh collab ya, mereka nari bareng-bareng. Kalau mau tahu, malah ya grup idol Jepang kayak Nogizaka, terus Sakurazaka, J01, sama Niziu ditaruhnya di samping sama di belakang loh. Yang K-pop posisinya di tengah bareng YOASOBI. Kayak gitu kurang menghargai apa woi. Terus reply yang berikutnya bilang kayak gini.
Miris banget deh pemikirannya. Minimal pahami dulu deh cara kerja J-pop sebelum ngoceh. Sederhananya gini aja deh. Ini tuh acara tahunan Jepang oleh orang Jepang di Jepang. YOASOBI sendiri udah artis gede di sana. Dia bisa aja pakai 4 menit itu buat diri sendiri, lebih bersinar. Tapi lihat nggak? Ini ngajakin tampil bareng loh. Dan kalau lo lihat full videonya, satu persatu artis dikenalin. Belum lagi ini yang K-pop diletakin di baris depan. Meanwhile yang pure blood Jepang itu di samping atau di belakang. Dikasih privilege. Udah lihat full videonya belum? Setiap idol itu dikasih screen time loh buat joget. Lalu di akhir joget bareng-bareng. Tentu saja sesuai dengan lagu YOASOBI. Kan artis yang lagi naik daun, YOASOBI. Dulu waktu list performer Kohaku 100% artis Jepang juga modelan flashmob begini udah diterapin kok. Idol A-list Jepang, kelas A Jepang nih, pada masanya juga pernah kok ada di posisi mereka. Gaya flashmob gini tuh biar seru dan juga rame. Apalagi ini tuh di panggung utama dan dilihat juri. Yang paling depan malah idol K-pop dan posisinya sejajar sama si penyanyi. Oke teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana komentar-komentar dari netizen Indonesia menanggapi bagaimana statement dari netizen-netizen Korea tadi. Dan kalau kalian sendiri gimana opininya, nanti langsung aja ya sampaikan di kolom komentar. Dan well, kalau menurut aku secara pribadi nih ya, baik YOASOBI ataupun pihak televisinya, itu nggak ada sama sekali merendahkan idol K-pop ataupun K-popnya. Nggak ada sama sekali. Dan menurut aku, ini adalah definisi the real acara akhir tahun. Having fun guys, ada interaksinya juga. Interaksi mereka cute dan juga menurut aku nih mereka itu nggak kayak back dancer sih. Apalagi semua idol itu dikasih screen time di sini dan para idol K-pop itu dikasih privilege. Mereka nggak diletakkan di samping atau di belakang, tapi mereka di tengah-tengah gitu ya. Jadi menurut aku nggak ada yang namanya merendahkan sama sekali di sini. Anyway teman-teman, cukup sekian ya untuk hari ini. I'm Yusuf pamit dan aku juga mohon maaf jika ada kesalahan baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada kesalahan informasi, aku mohon koreksi dari kalian semua. See you next time dan selamat beraktivitas. Sampai jumpa.